Selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru Pendamping, dan teman-teman yang saya cintai semua. Pertama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat kita diberikan pertolongan. Kita semua masih diberikan umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapai Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalannya sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita? Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua bahwa bangsa ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah masih tinggi di Indonesia, seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP, dan barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat launnya dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar karena hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun belajar dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca apa yang kita lakukan. Mereka berjuang keras untuk hidupnya. Di luar negeri sana, orang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah harusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat penting menentukan masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa menunjukkan pendidikan Indonesia yang lebih baik memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras semua unsur pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun, karakter dalam masyarakat. Jika dalam pendidikan hanya menjadikan peserta didik pintar namun tidak membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru dan mengasihi orang tua, pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa koruptor pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu kita harus membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah harus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan dicemari bangsa ini karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang pintar berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan saat ini sedang gencar diutamakan Indonesia mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari teman-teman sendiri, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Sekian pidato singkat dari saya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih.